Halo rekan-rekan kita semuanya. Halo. Nah, kembali lagi di series Rossi Ruang Organisasi. Nah, di episode kita kali ini kita bersama dengan rekan Imdad sebagai narasumber kita nih. Mari kita langsung sapa beliau. Gimana kabarnya rekan Imdad? Alhamdulillah baik rekan. Alhamdulillah. Semoga nih ya rekan-rekan kita yang nonton di sana juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Amin ya rabbal alamin. amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja nih rekan Imdad. Ada yang mau kita bincangkan nih di episode kita kali ini. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi nih ya, pastikan dalam organisasi ini ada yang namanya seorang pemimpin nih. Ya, benar. Misalkan nih ya rekan Imdad ya, misal aku nih ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Nah, tapi nih aku masih ragu, aku masih bingung, siap gak sih aku jadi seorang pemimpin? Nah, itu kira-kira gimana nih tanggapan dari rekan Imdad menghadapi hal tersebut? Jadi intinya kamu mau mengukur, mau menilai seberapa pantas kamu itu menjadi seorang pemimpin. Nah, betul banget. Karena ini masih ragu. Oh ya. Mungkin di sini akan menyampaikan beberapa hal ya. Yaitu yang pertama, seorang pemimpin itu harus berinisiatif. Yaitu berinisiatif dalam pekerjaannya. Jadi dalam bahasa Jawa itu disebut Satset ya. Satset satset, what. what. Iya betul. Jadi seorang pemimpin itu bergerak dengan sendirinya tanpa disuruh oleh bawahannya. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu tetap tenang di bawah tekanan. Semisal di sebuah organisasi atau tim yang dipimpin oleh seseorang ini menghadapi sebuah konflik atau masalah. Nah, dalam menghadapi situasi ini, seorang pemimpin itu harus tetap berpikiran jernih. Dia tidak boleh panik, tidak boleh marah, tidak boleh cemas. Akan tetapi seorang pemimpin harus gampangnya itu kuat menghadapi masalah ini. Gitu. Nah, jadi gitu nih rekan dan rekan kita. Menjadi seorang pemimpin ini tidak boleh mudah panik ketika menghadapi konflik, agar kita nih sebagai pemimpin bisa memutuskan dengan tenang, bisa memutuskan suatu hal ini dengan baik. Ya, jadi gitu ya benar Imdad. Ya. Mungkin ada lagi gak rekan Imdad? Masih ada lagi, yaitu seorang pemimpin harus peduli terhadap timnya, peduli terhadap organisasinya. Ketika sang anggota itu menghadapi sebuah solusi, tidak menemukan jalan, anggaplah pikirannya ini sudah buntu. Ini mau digimanakan sih? Nah, di sini seorang pemimpin harus peduli terhadap keresahannya, peduli terhadap masalahnya, tidak boleh dibiarkan seperti itu. Kemudian sang pemimpin harus terbuka. Jadi antara pemimpin dengan anggotanya, dengan organisasinya, dengan timnya itu harus terbuka. Sang pemimpin harus siap menerima kritik, menerima saran dari bawahannya. Jadi dengan begini itu kedepannya itu akan memberikan inovasi-inovasi yang lebih baik, karena selaras dengan apa yang dipikirkan oleh anggota dan juga apa yang dipikirkan oleh pemimpin tersebut. Betul. Jadi memang harus saling terbuka nih rekan dan rekan kita ya, antara seorang pemimpin dengan para anggotanya, seperti itu. Mungkin ada lagi gak rekan Imdad? Kemudian selanjutnya yaitu sang pemimpin harus bisa melihat potensi orang lain. Jadi melihat nih sang anggota ini nih punya kemampuan di bidang ini, cocoknya ditaruh di bidang tersebut. Semisal ada seorang anggota, ia mampu dalam bidang editing, ia mampu dalam bidang wirausaha. Nah, jadi sang pemimpin harus bisa melihat potensi itu. Nah, dengan pemimpin itu bisa meletakkan si
anggota tersebut dalam bidang yang pas sesuai dengan kemampuannya. Nah, dengan ini itu juga baik pada anggota tersebut. Dia juga berkembang dan juga memberikan dampak-dampak yang lebih baik untuk organisasi ke depannya. Karena pekerjaan di bidangnya itu sesuai dengan kemampuan si anggota tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu sang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Ketika dalam sebuah tim, ketika dalam sebuah organisasi itu menghadapi sebuah masalah, itu ada kritik atau ada saran atau ada konflik dari anggotanya terhadap seorang pemimpin, maka sang pemimpin ini tidak boleh lari dari hal itu. Ia harus menghadapinya. Bagaimana caranya seorang pemimpin ini menghadapi, mencari solusi dari masalah, dari kritikan yang ia terima. Seperti itu. Jadi ini nih poin yang paling penting buat kamu calon pemimpin. Nah, jadi tidak boleh lari dari kenyataan, kan? Tapi kita harus menghadapi masalah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kira-kira ada lagi nggak rekan? Ada. Kemudian selanjutnya yaitu terus belajar dan refleksi diri. Yaitu ketika sang pemimpin melakukan sebuah kesalahan, ketika ada kritik dari sang anggota, otomatis sang pemimpin itu kan melakukan kesalahan kan. Nah, dari kritikan ini sang pemimpin harus belajar dari sana, belajar dari kesalahan tersebut, harus bisa introspeksi diri, harus bisa merefleksi diri, sehingga sang pemimpin juga berkembang, organisasinya atau tim yang dipimpin juga berkembang. Seperti itu. Oke, jadi itu ya rekan dan rekanita, jawaban spesial dari rekan Imdad buat kamu yang masih ragu, siap gak nih aku jadi seorang pemimpin. Nah, itu ya rekan Imdad ya. Benar sekali. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja obrolan kita. Terima kasih buat rekan-rekan kita yang sudah nonton sampai akhir nih ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita. Oke, see you on the next series. Dadah. Dadah.